Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas tentang dasar-dasar pemisahan. Jadi pemisahan ini sangat diperlukan dalam proses analisa. Misalkan sampel yang kita peroleh, ada beberapa sampel yang kita peroleh nanti tidak bisa langsung kita ujikan atau kita analisakan. Oleh karena itu perlu adanya pemisahan sehingga diperoleh suatu sampel yang bagus yang dapat kita uji secara langsung, baik dengan instrumen maupun dengan metode konvensional. Nah, dasar-dasar pemisahan ini terdapat 8 prinsip pemisahan, yaitu yang pertama pemisahan secara mekanis, kemudian dengan pengaruh gaya, artinya dengan pengaruh gaya, perbedaan berat jenis, kristalisasi, perbedaan titik didih, pertukaran ion, ekstraksi, dan kromatografi. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan lebih membahas di keenam dasar-dasar pemisahan ini. Untuk pemisahan dasar-dasar pemisahan yang ekstraksi dan kromatografi akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya atau pada video yang selanjutnya. Yang pertama yaitu pemisahan secara mekanis. Jadi dasar pemisahan ini berdasarkan ukuran partikel. Nah, contoh dari dasar pemisahan secara mekanis ini yang paling mudah adalah pengayakan dan penyaringan. Jadi dalam pengayakan misalkan saat kita mau memisahkan butiran pasir yang ukurannya kecil dengan ukuran yang besar, maka kita lakukan pengayakan. Atau dalam bidang farmasi misalkan ada ukuran yang kita sebut dengan ukuran mesh ya, 110 mesh, 80 mesh. Nah, itu pengayakan berdasarkan ukuran partikel. Kemudian yang kedua adalah penyaringan. Nah, ini misalkan kalau kita mau meras santan, nah, di situ ada proses penyaringan berdasarkan ukuran partikel. Jadi ukuran partikel yang kecil nanti akan melewati saringan, melewati lubang saringan. Sedangkan ukuran partikel yang lebih besar dari lubang penyaringan, maka partikel tersebut akan tertahan di atas. Nah, ini contoh pemisahan secara mekanis. Yang kedua, pemisahan dengan pengaruh gaya. Di sini ada 3 macam gaya yang dapat digunakan dalam pemisahan, proses pemisahan. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Jadi ini bergantung dengan gaya gravitasi bumi. Yang kedua adalah sentrifugasi. Yang ketiga ada gaya medan listrik dan magnet. Nah, yang pertama, pemisahan berdasarkan gaya gravitasi ini merupakan pemisahan berdasarkan kecepatan pengendapan partikel dan perbedaan berat molekul. Jadi, berat molekul yang lebih berat nanti akan lebih cepat mengendap daripada berat molekul yang ringan. Gitu. Jadi, prinsip yang digunakan pada pemisahan secara gravitasi ini adalah hukum Stokes. Dengan ini F ini adalah gayanya, gaya gravitasinya, perhitungannya. Kecepatan pengendapan partikelnya sama dengan 6 kali Pi mu A kali V. Jadi V ini kecepatan pengendapan, A ini jari-jari partikel, mu ini kekentalan medium, sedangkan P ini adalah gaya gesekan. Yang kedua, pemisahan berdasarkan gaya gravitasi. Sentrifugasi. Jadi biasanya gaya sentrifugasi ini digunakan untuk pemisahan partikel yang lebih kecil. Misalkan ini biasanya kalau dalam bidang kesehatan kita gunakan untuk pemisahan serum, pemisahan darah. Jadi memisahkan plasma dengan serum. Tuh. Jadi melalui sentrifugasi ini sehingga diperoleh yang berat jenisnya lebih berat atau lebih besar, dia akan berada di bawah karena adanya gaya sentrifugasi di bawah tabung biasanya. Jadi ini terjadi perputaran. Saya kira kalau di kesehatan pemisahan darah kita menggunakan prinsip ini, sentrifugasi. Ini sangat sering kita gunakan sebelum kita melakukan proses analisa. Jadi misalkan darah. Jadi darah kalau mau kita analisa dalam instrumen, ada beberapa instrumen yang tidak bisa langsung menganalisa darah, tapi berupa serum biasanya. Jadi perlu dilakukan proses pemisahan. Sehingga darah tersebut disentrifugasi
dan diperoleh serum. Serum tersebut yang kita gunakan untuk analisa. Nah, yang ketiga ini adalah dengan gaya medan listrik dan magnet. Nah, prinsip ini mirip dengan cara kromatografi, yaitu proses pemisahan yang diperkuat oleh gaya medan listrik. Jadi, medan listrik atau medan magnet ini kan punya kation dan anion, punya muatan positif dan muatan negatif. Sama juga dengan magnet kan juga punya kutub utara dan kutub selatan. Nah, prinsip pemisahan dengan medan listrik dan medan magnet ini biasanya digunakan untuk senyawa yang memiliki muatan. Jadi, yang bila sampel tersebut muatannya positif, maka dia akan bergerak ke muatan negatif. Kalau sampel tersebut bermuatan negatif, maka dia akan bergerak ke muatan positif. Nah, contohnya adalah elektroforesis. Jadi, elektroforesis ini pemisahannya tergantung pada kekuatan medan listrik, fase diam, dan kekuatan ion. Dan untuk elektroforesis ini, saya minta tolong dikerjakan tugas untuk mencari prinsip-prinsip pemisahan pada elektroforesis, bagaimana gambarnya, bagaimana prinsip pemisahannya, dan berikan contoh kasus tentang pemisahan menggunakan elektroforesis. Dibuat rangkuman. Yang ketiga, pemisahan berdasarkan perbedaan berat jenis. Ini mirip gravitasi. Namun pemisahan terjadi dengan pengapungan dan pengendapan. Jadi kalau ini mirip dengan gravitasi. Jadi kalau kayak gravitasi ini berhubungan dengan berat molekul, ini berhubungan dengan berat jenis. Yang keempat adalah dengan kristalisasi, yaitu berdasarkan kelarutannya. Jadi ini biasanya digunakan untuk pemurnian bahan padat dari pengotornya. Jadi melalui pembentukan kristal ini bisa memisahkan antara kristal murni dengan pengotornya. Ini prosesnya nanti ada 3 tahap. Campuran tersebut kita panaskan. Nah, sehingga substansi ini misalkan kita mau ngambil alkoholnya kan, ambil etanolnya. Nah, etanolnya itu akan menguap terlebih dahulu. Sehingga uap tersebut kita pindahkan ke tempat yang lain sehingga tidak tercampur dengan air. Kemudian uap yang terbentuk tadi dikondensasikan, diubah menjadi bentuk cairan. Nah, sehingga terjadi terpisah antara alkohol dan air. Ini macam-macam destilasinya. Ada 4 macam. Destilasi sederhana, fraksi, uap, dan destilasi dengan penurunan tekanan atau vacuum distillation. Yang pertama adalah destilasi sederhana. Destilasi sederhana ini dilakukan untuk memisahkan substansi dari campurannya yang mempunyai perbedaan titik didih lebih besar dari 30 derajat Celcius. Jadi contohnya misalkan alkohol, campuran alkohol dan air. Nah, kita lihat titik didihnya ini lebih dari 30, perbedaannya ini lebih dari 30 enggak? Kalau lebih dari 30, bisa kita gunakan destilasi sederhana. Destilasi sederhana ini digunakan untuk cairan yang mudah menguap. Penampungnya dihubungkan dengan pertolongan adaptor. Jangan lupa diberi slit. Nah, untuk cairan yang uapnya mudah terbakar, diusahakan agar uapnya tidak sampai keluar ke udara bebas dari penampung yang dipakai. Jadi, sampelnya atau campuran yang mau kita pisahkan, kita letakkan di sini. Ini labu alas bulat biasanya yang digunakan. Nah, ini ya. Ini labu alas bulat. Ini campurannya. Terus jangan lupa kita beri batu didih. Jadi fungsinya batu didih ini bukan untuk meratakan panas, tapi fungsi batu didih ini digunakan untuk mencegah terjadinya bumping atau mencegah terjadinya letupan saat larutan sampel ini mendidih.
Jadi karena sampel yang di dalam ini mudah menguap, maka pada saat sampel ini mendidih, maka sampel ini mudah meletup. Nah, kalau meletup ini akan bahaya karena cairannya akan naik ke atas. Nah, untuk mencegah hal tersebut maka digunakan batu didih. Jadi fungsinya batu didih ini untuk mencegah terjadinya letupan atau bumping pada sampel yang telah dididihkan. Jadi ini labu alas bulat. Yang ini penangas, bisa berupa water bath, bisa berupa mantel, heating mantel, ya. Kemudian di sini ini adalah konektor 3-way atau konektor 3 arah penghubung yang menghubungkan antara labu alas bulat dengan termometer dengan kondensor. Ini konektor 3-way. Ini termometer. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu atau titik didih, larut titik didih uap di sini. Jadi dari termometer ini kita akan tahu saat apa proses destilasi ini dihentikan. Ini yang kelima, ini kondensor Liebig di sini. Nomor 5 pendingin ya. Kondensor itu sama dengan pendingin. Ini jenisnya yang digunakan adalah pendingin lurus, kondensor Liebig nama lainnya. Pendingin lurus di sini. Kemudian ini nomor 6-nya adalah adaptor penghubung antara kondensor. Kemudian yang ketujuhnya ada celah. Biasanya nanti kita tutup di sini dengan aluminium foil untuk menghindari uap yang keluar. Ini nomor 10 adalah tempat bisa kita gunakan labu Erlenmeyer. Ini adalah destilatnya nanti akan di sini. Jadi prosesnya sampel di sini misalkan alkohol dan air. Nah, alkohol dan air ini tercampur di sini. Tadi alkohol suhunya 70 derajat, air suhu titik didihnya 100 derajat. Saat campuran ini dipanaskan, maka yang menguap lebih dulu adalah alkohol karena pada suhu 70 derajat alkohol sudah menguap. Jadi pada suhu 70 derajat air belum mendidih, tapi alkohol sudah mendidih sehingga alkohol ini akan menguap di sini. Taunya dari mana kalau yang menguap itu alkohol? Kita lihat dari termometer. Jadi di sini uap ini akan terbaca oleh termometer. Kalau 70 derajat berarti uap ini adalah uap dari alkohol. Jadi uap ini akan ke atas, kemudian masuk ke dalam kondensor. Nah, dalam kondensor ini akan dialiri oleh air. Ini tadi. Jadi air pendingin, air es biasanya kita gunakan. Jadi airnya masuk dari sini, ini akan dialiri oleh air, sehingga posisinya kondensernya akan sangat dingin. Uap tadi masuk ke sini akan terkondensasi, mengembun. Nah, tadi awalnya berupa gas, dia akan menjadi cairan, sehingga masuk melalui adaptor dan menetes ke labu destilat. Ini terus terjadi sampai termometer ini menunjukkan suhunya naik lagi. Jadi kalau misalkan kita harus tahu titik didihnya berapa, 70 derajat. Nah, pada 70 derajat ini destilat sudah terisi di sini, sudah ada cairan. Nah, saat suhu di termometer ini naik lagi, berarti itu sudah bukan destilat yang kita inginkan, bukan alkohol lagi. Itu. Jadi pada proses itu harus dimatikan proses destilasinya, dihentikan. Untuk yang tadi destilasi sederhana, prinsip destilasi sederhana ini digunakan juga untuk destilasi yang lainnya. Prinsipnya sama, cuma yang beda. Fungsinya ini untuk mendapatkan destilat yang relatif murni nanti berdasarkan komponen fraksinya, fraksi atas dan bawah. Nah, ini adalah isi dari kolom fraksinya. Penjelasannya, ini bagian-bagiannya kolom fraksi ini ada 3 macam. A ini adalah horizontal penampung destilat, ini di sini. Sedangkan B ini cup, tempat uap air naik di sini.
Jadi uap air ini akan naik ke sini dari sini. Jadi uap air ini akan tempat uap air ini akan di sini. Nah, uap air yang naik ini akan tertahan. Yang C ini pipa kapiler. Ini bidang 2 horizontal, ini penampung destilatnya di sini. Ini yang disebut dengan fraksi-fraksi ini. Jadi fraksi yang atas ini yang paling mudah menguap berarti. Nah, cara kerjanya pada permulaan destilasi, pada permulaan pendidih ini, proses uap akan naik dari labu, ini labunya, misalkan labunya di bawah ini ya. Labu masuk ke dalam kap B. Ini. Naik terus, masuk ke dalam kap B. Kemudian mengkondensasi pada bidang A. Ini fraksi yang pertama. Nah, penguapan dan kondensasi terjadi secara berkesinambungan. Jadi, secara terus-menerus dan terus naik melalui kap dan menembus destilat yang telah terjadi. Jadi, permukaan destilat yang terjadi pada bidang A ini akan naik sampai permukaan pipa kapiler. Kemudian jatuh kembali ke labu. Jadi, di sini naik, ini uapnya akan naik dari labu masuk ke dalam kap B. Ini terus naik, muter lagi, naik lagi. Nah, ini nanti kalau yang sudah fraksi tinggi nanti akan masuk ke kondensor. Nah, ini kalau yang fraksi rendah dia akan masuk ke kapiler. Kapiler nanti akan jatuh lagi ke dalam labu. Destilat pada bidang A adalah fraksi dengan komposisi yang lebih banyak komponen titik rendah. Sehingga yang tertinggal di labu adalah komponennya titik didihnya tinggi. Apa? Jadi apakah untuk destilat ini akan tertahan di A terus? Enggak. Jadi A ini untuk menahan destilat secara sementara. Jadi nanti destilat ini kalau A sudah penuh, ini nanti akan naik masuk ke labu destilat. Jadi ini ada A1, A2, A3 misalkan itu. Jadi jumlah komponen titik didih rendah di bidang A2 lebih besar daripada di A1. Selanjutnya, yang ketiga adalah destilasi uap air. Jadi destilasinya dilakukan dengan pertolongan uap air. Jadi ini ada syarat-syaratnya. Senyawa yang ingin diambil atau substansinya tidak larut dalam air, tidak mengalami penguraian karena kontak dengan air panas, dan punya tekanan uap yang tinggi pada suhu 100 derajat Celcius. Biasanya destilasi uap ini digunakan untuk penyulingan minyak atsiri. Biasanya kita menggunakan destilasi uap air. Ini gambarannya destilasi uap. Jadi lebih kompleks daripada yang destilasi fraksi dan sederhana. Ini adalah air. Air tersebut dididihkan dulu. Kemudian uap ini akan naik. Nah, di sini terisi sampel atau senyawa yang akan didestilasi. Jadi uap ini naik masuk ke dalam sampel. Kemudian uap tersebut membawa sampel. Nah, ini akan masuk ikut ke atas. Ini ada pemanasan juga, jadi 2 kali ya sistem pemanasannya. Kemudian di sini, nah, ini nanti terbentuk destilatnya. Yang keempat adalah destilasi vakum, digunakan untuk memisahkan bahan-bahan yang dipanaskan pada temperatur tertentu akan terurai. Jadi untuk alat dan prosesnya silakan jadi tugas saja. Jadi destilasi vakum ini merupakan destilasi dengan penurunan tekanan, sehingga dengan menurunkan tekanan tersebut diharapkan titik didih suatu senyawa itu akan menjadi berkurang, menurun juga. Jadi biasanya destilasi vakum ini digunakan untuk pemisahan zat-zat organik yang mudah rusak kalau mengalami proses pendidihan.
Gitu. Biasanya untuk misalkan kita mau memisahkan suatu senyawa alkaloid dalam sampel. Nah, senyawa alkaloid ini merupakan senyawa yang mudah rusak kalau ada di suhu yang tinggi, sehingga kita perlu menurunkan titik didihnya. Misalkan lagi, alkohol tadi titik didihnya 70 pada tekanan ruang biasa, yaitu 1 atm, tekanan standar. Nah, saat ruangan tersebut kita vakumkan, berarti tekanannya 0, maka asal mulanya titik didihnya alkohol 70 derajat menjadi 40 derajat, jadi turun. Sehingga sebelum nggak sampai panas, panasnya cukup 40 derajat, 30 derajat, itu nanti alkohol sudah menguap. Sehingga tidak rusak senyawa tersebut karena kita tidak menggunakan panas yang terlalu tinggi. Ya. Jadi hukum yang mendasari pada destilasi vakum ini adalah hukum Dalton. Silakan dibaca. Hukum Dalton itu berbunyi seperti ini. Yang ini. Jadi artinya bila campuran dipanaskan lama-lama akan mendidih sehingga titik campuran akan lebih rendah daripada masing-masing titik cairan tersebut. Nah, prinsip itu digunakan dalam destilasi uap untuk memurnikan cairan yang punya titik didih tinggi. Yang keenam yaitu pemisahan berdasarkan pertukaran ion. Jadi dasarnya adalah zat padat mengandung gugus ion aktif ditukar dengan ion yang lain. Jadi dasar pemisahan ion ini berdasarkan pada perbedaan muatan. Jadi hampir sama juga dengan mungkin prinsipnya mirip dengan gaya magnet atau dengan gaya listrik. Jadi tapi ini yang terjadi adalah pertukaran ion. Beda mirip tapi berbeda. Jadi kumpulan muatan negatif atau positif terikat secara kovalen pada resin. Resin ini untuk membentuk penukar ion atau penukar kation atau anion. Jadi bila molekul samper bermuatan dibiarkan bersentuhan dengan penukar ion yang punya muatan berlawanan, ini akan terperangkap oleh daya elektrostatik dan spesies dengan muatan yang sama akan terelusi. Itu maksudnya dengan pertukaran ion. Ini yang ketujuh adalah ekstraksi. Dasarnya adalah perbedaan kelarutan dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur. Ini nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Dan yang ke-8 adalah kromatografi. Komponen yang akan dipisahkan distribusi di antara dua fase yang tidak saling bercampur. Jadi kromatografi ini prinsip pemisahan yang paling sering kita gunakan pada era modern ini. Jadi beberapa instrumen yang canggih menggunakan prinsip kromatografi ini. Gitu ya. Jadi untuk ekstraksi dan kromatografi akan saya jelaskan di video selanjutnya.